Oke teman-teman, kita akan melakukan ekspedisi atau kita akan menelusuri sebuah tempat yang cukup menarik di Pulau Bawean, tepatnya di Dusun Bungaran. Dusun Bungaran ya? Dusun Bungaran, Desa Patar Selamat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Menariknya tempat ini adalah sebuah tempat yang adalah berbentuk gua, ya, berbentuk gua dan masih aktif katanya, teman-teman, dan menghasilkan atau mengeluarkan semacam sumber mata air seperti itu, dan masih banyak juga kelelawarnya yang berpenghuni di dalamnya. Oleh karena itu kita bersama salah satu Pokdarwis ya, teman-teman saya yang akan mengantarkan saya menuju lokasi yang katanya juga menariknya. Gua ini tembus sampai bawah laut hingga menuju sebuah pulau di Pulau Selayar, katanya cerita rakyat seperti itu teman-teman. Oleh karena itu kita tengok secara langsung biar lebih detailnya. Oke, sampai di sini kita ikuti dan jangan di skip ya teman-teman, biar kalian bisa mengikuti alur perjalanan kami. Oke. Oke teman-teman, kita sedang dalam tengah perjalanan menuju lokasi ini, melewati selokan, semacam selokan bekas air musiman ini teman-teman. Jalannya cukup menantang dan hampir sudah tidak ada jalan menuju lokasi karena jarang ada pengunjung ya. Dan terlihat rimba, banyak pepohonan yang jenisnya memang ada di hutan belantara seperti ini, seperti pohon gundang seperti ini teman-teman. Capek ya teman-teman. Oke guys, kita sedang hampir menuju lokasi. Dan bahkan lokasinya sudah ada di sebelah saya, sebelah sini teman-teman. Dan capek sekali rasanya. Perjalanan sekitar setengah jam ya dari perkampungan teman-teman. Dan perjalanannya cukup menantang. Kita bertiga dan akan segera memasuki gua. Kondisi gua yang ada di dalam seperti apa. Mari kita terus ikuti ya teman-teman. Terima kasih. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb. Oke teman-teman, kita sudah berada di depan gua yang kita tuju, yang letaknya di Dusun Bungaran, Desa Patar Selamat ya teman-teman. Dan terlihat di sekitar saya sudah mulai keluaran hewan-hewan kelelawar ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa gua ini masih aktif seperti itu teman-teman. Oleh karena itu kita
masuk ke dalam gua ini harus mempunyai itikat tersendiri yang itu dimiliki biasanya oleh para tim ekspedisi, dan kita sudah bersiap untuk masuk ke dalam. Dan mungkin di gua dalam di sini agak gelap, kita menggunakan peralatan lampu semacam ini ya teman-teman. Nah, untuk yang penting lainnya, kita mari ikuti ke dalam untuk mengetahui kondisi gua yang ada di sini. Untuk lokasi jelasnya saya akan tunjukkan dalam peta nantinya ya teman-teman. Nah, di sini letak keberadaan kita dalam peta, posisi kita saat ini ya teman-teman, di Pulau Bawean, Kecamatan Sangkapura. Kalau kita perbesar seperti ini, itu daratan Jawa ya teman-teman. Nah, kita zoom seperti ini, letaknya di Kecamatan Sangkapura itu ya teman-teman. Nah, lokasi kita saat ini ada di sebelah sini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, mari kita ikuti. Monggo. Oke teman-teman, kita akan memasuki dalam gua ini. Mungkin bisa dipandu langsung oleh teman saya ini, karena saya belum pernah masuk dalam gua ini, dan teman saya ini sebagai penunjuk arah sekaligus juru kunci gua ini ya teman-teman. Oke, sekelas info untuk teman-teman mungkin yang mau masuk gua. Sebelum masuk gua ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pakai masker, bawa headlamp. Sebenarnya aturan masuk gua itu harus pakai coverall, pakaian khusus untuk masuk gua, pakai boot untuk menghindari dari air yang berada di dalam gua. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk kalau saya ini belum ada persiapan teman-teman, jadi saya harus berhati-hati sekali teman-teman untuk mengikuti jejak di belakangnya dia. Oke, kalau seperti itu. Masuk gua tidak boleh merokok untuk kesehatan oksigen di dalam. Oke teman-teman, saya sudah habis rokok, sudah dibuang tadi. Untuk kameramen juga jangan lupa dibuang rokoknya ya. Oke. Waduh, saya tidak pakai masker teman-teman. Jadi amis sekali suasananya. Waduh, ini kelelawar, Masya Allah. Ribuan kelelawar ini teman-teman yang bergantungan di atas gua ini. Bismillah. Kelihatan kamera nggak ini? Kelihatan dah. Wah, seperti ini ya teman-teman. Itu kelelawar yang bergantungan, itu ribuan itu teman-teman. Seperti ini kondisinya cukup. Dan jenis batunya ini seperti kapur, dan nama batunya ini apa namanya tadi? Kars ya. Jenis batu kars. Nah, kenapa saya tadi katakan gua ini tembus ke arah Pulau Selayar yang letaknya di desa Sungai Rujing sana? Karena salah satu buktinya jenis batu yang ada di gua ini itu sama halnya dengan jenis batu yang ada di Kepulauan Selayar di sana, teman-teman. Begitu kata warga sekitar atau cerita zaman dahulu seperti itu, teman-teman. Gua hidup. Karena ada cerita air. Wah ya, ini ya waduh. Kita harus bersikap sopan ya teman-teman. Di sini kondisi sekitar coba diperlihatkan. Ini di atas saya ribuan kelelawar ya teman-teman, yang sudah berterbangan karena merasa terganggu mungkin kedatangan saya. Ini banyak juga. Ini teman-teman sebagai amati untuk melihat ciri-ciri gua yang masih aktif atau tidak bisa dilihat dari stalaktit dan stalagmit yang masih mengandung air. Ini dari stalaktit yang meneteskan air bisa nanti berbentuk pilar seperti itu. Pilar merupakan stalaktit dan stalagmit yang sudah menyambung. Itu untuk menyambung menjadi pilar butuh waktu puluhan tahun. Contohnya seperti itu, ada yang sudah jadi pilar. Kalau gua yang sudah mati, ini tinggal stalakmitnya tidak mengandung air. Seperti ini kan ada tetesan air, ini jangan disentuh karena untuk membentuk 1 cm saja butuh waktu bertahun-tahun. Ini untuk selama saya ekspedisi menjelajah di permukaan gua di Pulau Bawean yang masih hidup, alhamdulillah gua di masa selamat masih hidup dan masih dihuni oleh beberapa ekosistem gua, contohnya kelelawar, ular, dan beberapa serangga yang hidup di dalamnya. Ini kedalaman gua mata selamat yang teman-teman Kevin Ngapala kemarin mapping
sekitar 50 meter. Jenisnya horizontal. Oke teman-teman, seperti itu penjelasan dari tim kami yang sudah pernah mengeksplor tempat ini bersama tim yang lain dengan pegiat tempat-tempat yang menarik seperti ini. Nah, begitu tadi juga jenis gua yang dikatakan jenis gua yang masih aktif seperti itu teman-teman, itu masih mengeluarkan cairan dan menetes-netes seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin mau lanjut ke Oke teman-teman, kita lihat lebih dalam lagi. Katanya tadi kedalamannya dari luar itu sekitar 50 meter ya teman-teman. Waduh. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita pelan-pelan ya teman-teman. Jangan sampai makhluk-makhluk yang ada di dalam gua ini terganggu ya teman-teman. Kelelawarnya cukup banyak sekali ya teman-teman. Ini sebelum masuk, usahakan perhatikan kanan, kiri, dan atas karena memang goa merupakan tempat hidupnya beberapa flora. Contohnya atau fauna. Contohnya ada kelelawar ini. Selain kelelawar, di sini juga dihuni oleh beberapa ular jenis piton karena memang ular itu masuk untuk memangsa kelelawar yang ada di sini. Biasanya ular hidup di rongga-rongga kars sebelah kanan, kiri ataupun atas. Makanya untuk masuk goa hati-hati, jangan buat gerakan-gerakan yang membuat hewan di sini terkejut. Oke, seperti itu ya teman-teman, sikap kita yang harus kita teladani ketika kita ingin masuk sebuah gua ya teman-teman. Ini kotoran kelelawar biasanya dimanfaatkan oleh penduduk lokal sebagai pupuk organik. Contohnya tadi di luar ada beberapa karung-karung yang memang warga ambil untuk pupuk tanamannya. Contohnya seperti timun, cabai, dan sayur-sayur yang lain. Ini gratis untuk penduduk lokal dengan catatan tetap menjaga ekosistem di dalam gua. Oke, seperti itu teman-teman. Di samping banyak kelelawarnya, ternyata juga bisa dimanfaatkan kotorannya ya teman-teman. Nah, ini jenis kotorannya yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik oleh warga setempat ya teman-teman. Ini juga terlihat nampak sebuah wadah ini tempat pengambilan kotoran kelelawar ini. Ini airnya mengalir teman-teman. Ini macam sumber ya teman-teman. Coba itu air mengalir itu. Nah, kita perlahan-lahan ya teman-teman. Kita perhatikan. Oke, kameramen kita tidak bawa senter ya teman-teman. Jadi harus ke depan. Oke, kita lihat di sana banyak ribuan kelelawar ya teman-teman. Ribuan. Masya Allah, dalam sekali ini. Kita ke dalam sudah berapa meter ini. Kayaknya saya mulai takut karena sudah mulai kedalaman ini sampai segini ya teman-teman. Oksigen tapi masih aman ya teman-teman. Oksigen masih aman. Wah, ini kayaknya nanti habis ini saya langsung mandi teman-teman. Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang ada pada kelelawar yang hinggap di atas saya ini selalu menetes ya teman-teman. Ular. Tenang. Ini salah satu Ular teman-teman. ekosistem gua. Ular teman-teman. Tenang. Jangan buat gerakan yang sekiranya buat terkejut. Ini ular merupakan salah satu ekosistem gua yang hidup di gua izin desa Prasamat ini. Wah, saya terkejut teman-teman. Coba di zoom.
Ini lumayan panjang, 30 meter. Jadi di sini untuk mau makan kelelawar yang ada di sini. Itu teman-teman, ularnya. Ini bukan edit ini ya teman-teman. Ini memang benar ular asli. Waduh, ternyata begini ya teman-teman kondisinya. Ini memang untuk menyantap kelelawar yang ada di dalam ini. Ularnya, kita jangan ganggu. Dan untuk melewati terowongan sampai sana ini kayaknya masih jauh dan saya tidak berani karena sudah mulai sempit ke arah sana dan sulit untuk melampaui karena juga di samping ada disekat oleh ular ini. Ribuan kelelawar ini teman-teman ya. Ini kelelawar ribuan ini teman. Gimana kita cabut keluar ini? Oke, karena memang ada ular sini, kita juga tidak mau mengganggu satwa yang ada di dalam sini, maka kita keluar dulu sampai ular nanti ke atas. Karena memang arahnya ular ini dia mesti Ke atas naik ke atas ke langit-langit gua ini untuk mau nangkap untuk makan kelelawar. seperti ini. Itu kelelawar semua teman-teman. Terlihat ularnya sudah mulai naik. Ya, betul itu ularnya mau naik teman-teman. Mana dia? Itu. Oke, mungkin biar tidak mengganggu, kita keluar saja biar dia naik dulu ke atas. Kita perlahan. Pentingnya pakai sepatu boot Ya, untuk seperti masuk ini gua. Pertama, teman-teman. menjaga kaki tetap stabil biar tidak basah. Yang kedua, untuk khawatir karena memang kars memiliki permukaan yang tajam, khawatir masuk ke rongga-rongga seperti ini. Kita tidak tahu, bisa jadi ini hitam tertutup tutupan kelelawar, akan tetapi rongga-rongga di bawah masih ada. Khawatirnya kalau tidak pakai safety terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin Seperti itu teman-teman. Jadi harus kita siap masuk dalam ini seperti itu. Oleh karena itu, nah sekali lagi saya jelaskan terowongan ini katanya yang menembus ke arah Selayar. Ini cerita yang beredar di masyarakat. Ceritanya konon seperti itu ya teman-teman. Itu masih dalam lagi ke sana ya teman-teman. Dan total dari luar itu ke dalamnya katanya tadi 50 meter ya. bentar. Ini teman-teman guanya masih aktif, horizontal, batuannya kars. Panjangnya yang kami mapping kemarin 50 meter. Untuk benang benar yang berdasarkan cerita rakyat, gua ini tembus ke Selayar dengan gua yang ada di Tanjung Gaang. Secara ilmiah, hal itu memungkinkan karena memang batuan kars adalah sebuah batuan yang memiliki rongga dan itu akan lanjut menembus lubang-lubang berikutnya. Karena memang yang membentuk gua itu adalah tetesan air yang bertahun-tahun kemudian membentuk sebuah rongga. Secara ilmiah, ini tembus ke Selayar, akan tetapi tertutup karena memang sudah puluhan tahun dihidupi kelelawar dan berbagai macam kondisi setelah terjadi dalam gua, entah itu air dan sebagainya, sehingga rongga-rongga itu tertutup oleh tanah dan kotoran-kotoran kelelawar di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nampak sekali bahwa gua ini masih aktif. Cairan-cairan yang mengalir seperti mata air seperti ini masih terus berjatuhan, menetes seperti ini terus teman-teman. Dan kondisi fisik saya sekarang sudah mulai panas teman-teman karena Darah sudah sudah tertutup. Kita keluar ya. Kita harus berhati-hati teman, seperti ini bisa jebakan ya teman-teman, karena ini kotoran kelelawar yang makin menumpuk seperti itu. Kita perlahan-lahan keluar sambil melihat kondisi yang ada di sekitar. Waduh, kena kencingnya teman-teman. Saya kena kencingnya ini teman-teman, kena kencingnya kelelawar. Aduh, kalau tidak di subscribe sama teman-teman ini, wah
keterlaluan ini teman-teman. Oke teman-teman, saya mempersembahkan untuk semua teman-teman yang ada di Bawean Viral yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman. Karena perjuangan kami juga membutuhkan support dari teman-teman. Kalau tidak ada support teman-teman, ini tidak ada gunanya juga ya teman-teman. Oke teman-teman yang mau lihat salah satu sistem lagi yang dua ini adalah jamur yang dia memang hidup di dalam permukaan gua. Jamur? Jamur. Cuman Itu jamur itu? jamurnya tidak bisa makan karena memang itu jamur. Ini dah? Memang iya. Ini jenis itu. Itu jamur yang hidup di gua. Ini jamur yang tumbuh di gua ini, tapi tidak bisa dimakan ya teman. Mulai selesai ini kayaknya. Selesai teman-teman. Karena memang jauh keluar, jadi oksigen masuk itu tersendat-sendat seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung keluar dari gua ini dan berhati-hati karena Mungkin kameramen mau lihat serangga yang ada dalam gua. salah satu penghuni dalam ini teman-teman itu jangkrik seperti itu. Ini masih banyak yang mungkin Satu ya. pagi atau sampai sore. Iya. Dalam tidur. Aktifnya di malam hari. Itu juga banyak. Itu. Oh iya. Oke teman-teman, kita keluar. Nah kebetulan di sini ada sebuah tumpukan beberapa ini karung ya, yang isinya itu adalah kotoran dari hasil kelelawar yang ada di dalam gua itu tadi, yang dikumpulkan oleh warga sekitar untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik seperti itu, seperti untuk tanaman-tanaman yang ada di tempat warga sekitar. Oke, karena itu kita sudah berada di bibir mulut gua. Kita matikan dulu lampunya ya teman-teman. Sudah seperti ini. Oke teman-teman, kita keluar. Kita lihat kondisi di sekitar seperti apa gua ini. Lagi tuh. Buntu ya. Cuman yang kemarin teman-teman cover masuk ke permukaan, ini masih belum terbentuk. Cuman karena musim hujan pada akhir 2021, sehingga ini terbuka. Bisa jadi nanti musim hujan berikutnya terbuka lebih luas. Ini ada 3 jalur sebenarnya. Tadi yang kita masuki jalur tengah, ini jalur sebelah utara. Itu ada juga permukaan di sebelah selatan. Tapi sama buntunya. Yang paling dalam di tengah yang kita lewati tadi. Ini itu yang ini kita cek, ini jalur selatan. Ini lumayan panjang juga di dalam. Wah, ini ternyata ada juga ya teman-teman. Cuman tertutup sampai tengah. Sekitar ini kalau kita masuk ke dalam sekitar 25 meter. Ini berbeda jenisnya sama yang kita masuk tadi. Kalau yang tadi horizontal, ini vertikal. Kalau masuk pakai alat penelusur bawah seperti Ke bawah ini berarti. ya ke bawah vertikal. Ini kita harus pakai alat untuk penyetet tebing seperti karmantel, karabiner, dan macam-macam alat untuk SRT. Oke teman-teman, saya jelaskan di sini ada 3 lubang gua yang ada di gua ini. Pertama jalur utama yang punya kedalaman yang cukup dalam ya, yang sebelah sini tadi yang kita masuki. Kemudian yang sebelah kanan sebelah sini, cuma ini tidak terlalu dalam ya teman-teman. Kemudian juga ada yang sebelah kiri sini Vertikal. teman-teman, yang arahnya menuju Bawah. ke bawah dalam ini teman-teman. Tapi ini ya gua utamanya yang mempunyai kedalaman yang lebih nih, ya 50 meter seperti itu. Nah di sini seperti ini kondisinya yang sebelah atas teman-teman, dan kondisi di sekitar. Kita bisa menghirup udara segar lagi ya teman-teman. Kita
kita bisa menghirup udara segar lagi. Dan capek sekali. Terasa amis sekali kondisinya yang ada di dalam ini teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah selesai mengekspor atau vlog di mana sebuah gua yang cukup dalam dan masih aktif yang ada di Pulau Bawean ini, yang tepatnya di Dusun Bungaran, Desa Batar Selamat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ya teman-teman. Untuk teman-teman ekspedisi yang lain mungkin bisa mengekspor atau mendatangi gua ini. Kalau menarik menurut kalian silahkan ya teman-teman. Dan jangan lupa izin warga sekitar ya teman-teman. Kondisinya memang kita buktikan bersama bahwa tadi banyak makhluk aneh maksud saya. Makhluk yang masih hidup seperti itu ya teman-teman. Seperti kelelawar, apalagi tadi ular juga. Saya hampir terkejut ya teman-teman. Lihat ular tiba-tiba dan kita tidak bisa melewati karena dihadang oleh ular itu. Saya cukup takut juga ya teman-teman. Khawatir terganggu dan muncul ular-ular yang lain seperti itu teman-teman. Oke, karena itu untuk yang lain mungkin teman-teman bisa berikan masukan, komentar, dan apalah menurut teman-teman. Dan yang paling penting untuk tim bersama tim kami, bersama sahabat Bawean Viral yang selalu aktif dan konsisten dan untuk mengekspor tentang seputar Pulau Bawean ya teman-teman. Oke, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar teman-teman terus berlangganan atau menerima notifikasi setiap kali kita mengupload video yang ada di Pulau Bawean, tentang seputar Pulau Bawean seperti itu teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.